Wong Islam ora ono sing pecah kan. Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono mau takoki pangeran tetep Allah, nabi ini Nabi Muhammad. Mulane ning gone komunitas muslim dunia sing masalah Muhammadiyah tok, mergo ketambahan sih. Mirza Ghulam. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji. Tapi kalau orang Ahmadiyah enggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah. Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik, macam-macam. Tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Oh. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non-Muslim. Paham ya? Jadi kita ini bisa mau majazi dong, enggak hakikat majazi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Oh jadi Muhammadiyah. Tapi nak ngomong NU senang jadi. No? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Makanya sampai jadi guyonan tuh ada orang NU, pemuda NU enggak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditambahi taala kan enggak ada sunnah Rasul. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyaingi warahmatullahi tanpa taala. Itu hanya anekdot tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu dia pakai Mas Kumambang, gurunya Mbak Zubair. Mbak Zubair itu adanya Mbak Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu beliau itu nggak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Soalnya dulu kan zaman ada ide adzan kan sahabat menausul kentong ya Rasulullah. Kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari azan. Terus mimpinya sahabat tadi dipakai no? Azan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trom. Tapi kiai-kiai alim di Indonesia wali songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, ada hanya Wahabi. Di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Fakih termasuk yang tentang itu. Fakih itu Gresik tapi yang ikut jalan mana Fakih itu yang ke Tuban di Paciran gitu. Jadi gak sing terkenal itu sing Tanjung Kodok itu. Apa tuh istilah itu sing nggih Paciran terus sing terkenal yang Tanjung Kodok yo. Napa nggih Pak? Buatan tambungannya nggih maksudnya terkenal itu. Sedayu. Wah senang tulanan gitu. Sampai dulu itu ketika Mbak Mun muda itu, Mbak Fadl itu beduk. Muridnya itu pinter, masyhur, guyonane kiai-kiai itu. Di kantong dibungkus kan, sini juga ada beras goni, goni sini lomba lari karung itu. Barang kiai ini teko, ayah dulu, tong, tapi suaranya rapat itu. Tong kita, buatan bah ini kumpul bungkus. Goni, kalau untuk goni. Buatan duduk. Jadi neng dunia pesantren itu orang alim-alim wis dari sebab itu. Walhasil singkat cerita Kiai Fakih Mas Kumambang itu masyhur. Terus kata Mbah Sahal itu ngaji Mbah Zubair ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ngaji sing aran Ki Anatu Tolibin saya tapi bakar sinten Syato. Nah, Mbak Mun ngaji Mbak Karim Nirboyo ngaji Mbak Hasyim Asy'ari ngaji Mbak Mahfud Termas. Jadi idenya itu di Mbak Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah, bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbak Mahfud. Jadi yang Julia sana itu duriannya Mbak Dimyati, bukan Mbak Mahfud. Nah itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbak Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbak Fakih enggak. Muah tenan kentong. Dibantah sampai santri ini, mulai dicek santri senan bantah. Mbak narano kentong ngomong krungu adzan piye nek ape salat. Mbak wali kadang mutu gayane. Aku fakih. Mosok adzan kalah mbek kan. Dekne adzan kok Mas Kumambang wong sak Sedayu sak Gresik sak Lamongan krungu kabeh.
Jadi kerawatnya kayak wakil tahu adat sak kabupaten guru. Oh, so adan kalah mbek kentong. Adan. Nak speaker kan sak nong desa sak kabupaten. Mulane wong alim kudu kartu ngamuk bareng. Nek ngamuk ora keramat-keramat. Tapi balene ora iso bisa. Ada wong itu jono ngalim. Ya ngalim macam-macam, ya keramat itu macam-macam. Nah kalau niku pada kulo ya ana kentong, dia bapak gitu kentong, ya tetap kentong. Kulo ana takok iku, jare kentong ku nasrani. Sing wae nasrani iku iku apa jenenge? Kelontengan iku larang kok, iku murah kok preng ora ono dadi. Lah iya sing mirip nasrani kan apa? Kayak kentong lonceng, iku preng ngawur padahal nek iki. Kowe sing nuthuk iku mirip satpam iya ora mirip lucu ora. Kan mirip satpam sing nuthuk ana banjir ono. Umpama Nabi Pirsa iku dipadakno wae satpam ora wae wong gereja. Untuk iku salah. Lho iya sampe jajal lho. Kowe Nabi kenal aku, ngaku lama kira wano satu lagi ya. Tes wis. Padanane kentongku iku ambek gereja karo ambek wae gedung satpam apa? Pos kamling. Iku mirip di. Pos kamling. Pos kamling ora mirip blas. Cek Paus Yohanes nek gone Italia takoki, ini mirip dak dengan milik Anda? Ngono kok wesi larang terus wapi terus lha kentong kadang kok bongkotan sing wis meh rayapen iku terus beda sama beda mun cara kula ora setuju darane bid'ah piye mung barang elek kok geger plong jamaah ya supaya orang mirip Nasrani teman-teman kangkang mangan ya takon rong mangan sebenarnya gak mirip napa. Jadi dulu kiai yang beda bahasa yang pakai itu udah sering kecil-kecilokan ya cuma anak kebablasan yang bahasa masyhur berarti Daman Duri Sampang dia terkenal wali tapi ngawur cara syariat itu dia pakai kancing emas masyhur. Lama saya sarang kan syariat kan gak seneng. Bah jenengan wong lanang ngangge masak dosa. Dosa iku nak aku sing seneng Mas. Iki masih sing seneng melok aku. Kita gigi syariat non syariat terus kacau. Jadi ya di sini mulai di sini kecil kan. Wah, ya repot. Memang begitu kan. Nabi itu gak boleh seneng perempuan. Karena termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyhur, sing edan Nabi Sayyidah Khadijah, edan kesemsem, kepengin dirabi Nabi Muhammad. Sofia itu anak rojo cantik, dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong ganteng jenenge Muhammad. Dia kepengin romel perang, kepengin roh bukan dekat. Terus bareng roh Nabi ganteng donga yo kalah. Kok nak kalah ditawan dadi amat. Jadi gak bisa kamu mengatakan Nabi itu terbebas dari dia perempuan. Nak seneng ya, tapi nak disengi. Ya saya ingin Nabi Yusuf dari Sulaiman, sing edan seneng juga kata Nabi Yusuf. Jadi kena warasatul anbiya, dia sing seneng kok ya. Tapi disenengi loh orang senengnya. Oh masyhur itu. Mbak tiba di gelang itu istri yang kesekian itu ada yang minta dinikah. Kok kepengen dunia ini manfaat. Mak gue kan enggak, udah boleh rondo, ngerayu terakhir ngancam, jejak kira perempuan. Iku gak warasatul anbiya, kok terakhir ngancam bareng. Gak belum tak wajah punya pemerak baru. Kalau orang oleh ibu di sana Nabi, mau itu sing edan sempurna. Masyhur kayak Sunan Bonang senengannya tirakat. Ini kafin putri cempoy edan nunggu nih sak metune Sunan ngejajal guys, sholat sikil sitok. Insya Allah orang ibu semua itu ada teko ngenteni. Sikil sitok loh syaratnya. Sunan Bonang kasih sikil sitok loh. Sitok kan, ya betul sholat nggak sikil, bu putri cempong ngenteni, sangking kepingin dirapi, saya kira iso, ngomong wajah aku boleh, terakhir lewat ancaman mah, lagi ngono rayuan, itu rawat satu lambian, tapi tetap halal ya, halal tetap halal, tapi cuma mengklaim itu rawat satu, iya, aku udah tadi seganti, padahal dia itu udah sempurna, Nabi itu yang menarik. Nabi Musa itu datang ke Nabi
Suhaib. Namanya teko, aslinya raniat teko. Kemudian Walhasil membantu 2 perempuan putri Nabi Syuaib. Bareng roh Nabi Musa ganteng langsung. Ya abadis takjir. Pak, cah nom niku sewa. Inna khairu man istajarta qawiyul amin. Tapi Nabi Syuaib langsung paham. Nah, putri ini seneng Nabi Musa. Terus ini uriduan ungki haka ikhdab natayya hata ini ala atajuroni thamaniya. Orang usah tak sewa saraben gue. Artinya Nabi Musa yang senang tak putri Nabi Syuaib senang. Jadi di antara ciri khas Nabi, wong wedok roh Nabi, mesti Nabi ku nate beat wong kafir, sing termasuk Hindu, sing nate ngunyah-ngunyah jantungnya Sayyid. Iku roh Nabi langsung iman itu. Baru di beat Umar mau, alim mau, kudu kue dia memang. Jangan wong pernah bulik. Mengenai sih Nabi gak pernah mewakilkan beat perempuan sama Sayyidina Ali sendiri. Betul belum. Mengenai ini fikih kita beli ikhtilaf, lanang itu kumpul bi. Akhirnya istisna ilah di hajatin perkara itu. Tapi hajatin Nabi itu syariah gitu. Nah hajat itu kan sabaniyah gitu. Jadi Nabi itu menarik. Hindun kurang gendol. Hindun itu pas perang Uhud itu sing nyewa Wahsy supaya mateni Sayyid Hamzah. Jadi Wahsy ketika Muslim cerita, aku kode Umar, kowe roh kowe liwat ngarep, tapi rata suduk lah kan apa. Wong kontra itu nak mergo Sayyid Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu. Diduga tapi. Padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Walhasil akhirnya siapa itu? Hindu itu ya. Hindu itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu kena tau, kena. Tahu ra kena ra tahu. Aku wong gedhe. Urip kowe kok bangun. Kidang Melayu kena. Kok meneh meduso. Jaraknya piro sekian kaos sekian. Wes pokoke walhasil disewa. Pas Sayyid Hamzah duel ya sebenarnya bukan karena siapa Wahsy hebat. Pokoknya pas Sayyid Hamzah duel dipanah gitu. Orang panah saking mangkeli Hindun masyhur dikunyah-kunyah. Nah Kila Hindun itu menduga yang membunuh Handullah putranya itu siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah itu Hindun melihat Nabi iman ketika Fathul Mekah di sofa itu di gunung sofa. Nabi ngendikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarikh. Itu wajah Nabi gak mungkin. Mana dorofi wajihi alima nahu laisa biwajib kata. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin. Barang mukmin PDBA diwakil orang gelem kudu Nabi dhewe. Mengenai Quran ya ayuhan Nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka Nabi sendiri yang apa? Membiak. Allah yusyirikna billahi syai'a wa la yasrifna wa la yasnina wa la yaqtulna auladahunna. Ini mulai masalah. Yo kowe tak biat ora oleh sirik, ora oleh maling, ora oleh nyolong, ora oleh mateni anak. Ora oleh mateni anak. Ketika mulai wala yaqtulna auladahunna, kalian perempuan enggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul. Ya Muhammad, itu tidak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat, setelah besar kamu bunuh, iya. Kalau kita yang bunuh enggak. Robbena hum sigoran wa qataltumuhum kibaran. Nak cilik tak rumah iyo, gede mbok pateni. Orang ngarah kene sing mateni. Iku mergo dhek Alhamdulillah itu anaknya dia pas umur ABG puber besar umur 12 tahun dikon melok perang Badar delalah terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu Hamzah. Akhirnya mangkel dari mana ini Robbena hum sigoran wa qataltuhum kibaran. Sekali Nabi mengatakan, kemana ya jangan, sempat ini kurangku. Salahnya melok perang jaro, tapi Nabi kan gak tahu ngertikan sengak. Cara boy sing dadi Nabi, salahnya melok perang, sing ngongkon. Tapi Nabi kan orang kue, malah kira jadi Nabi rusak aku. Nabi itu main cemdak, main semuanya. Itu ada sahabat yang guyon di pinggir. Jadi semata ini aku jadi guyon. Ini murah saja, jadi sudah cocokan, tapi harus kelima. Jadi Nabi main sempat buatan dijawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya mergondelok wajah Rasulullah SAW. Kayak imannya Khalid bin Walid itu pertama iman itu gara-gara perang Uhud menang dia perang, tapi sempat terwajah Nabi. Sudah pikiran Muhammad pun Nabi tenan. Aku gak iso mengiri, gak seneng dia ora iso.
Makanya terus disebut qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya itu tahu mat wong kafir itu nyusano kowe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah aku iman jadi Abu Lahab, biasa ketua aja anak. Enggak lagi perkara bisa ngerbung hasad itu wis hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahum sebenarnya yang benar mana itu mereka tahu. Tapi mereka punya perhitungan kalau iman nggak jadi anak. Jadi yang mereka tidak mau. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, nggak pernah. Mereka tahu Muhammad itu nggak pernah bohong. Makanya mereka bilang majarona alika kadiban. Saya tidak pernah Muhammad melihat kamu bohong. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Itu masyhur itu. Sama nak ceritaan ini satu kejadian baru ya dan nambah iman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu baca Quran begini. Belum masih ingat ayatnya. Nabi maca Hamim Tanzil minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatul Quranan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyira wa nadhira. Itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada pokoknya dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka, fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adin wasam. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum Sam. Iku Nabi langsung mulutnya ditutup ke umatnya. Ansyuduka billah birroh. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita ini masuk keluarga kamu. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan Sam. Ya Musa kok dipasutno wedi. Tidak bariku mulai. Lho kowe bisa ngono piye? Muhammad itu nak maksudnya aku mandi. Tapi ya tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu nggak bisa tenanan musuhin Nabi kurang iso. Dia percaya nak iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi. Kalau saya iman, jadi anak apa? Anak dua. Makanya Allah ngendikan, saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad gak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau tidak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat dia tidak bisa menyelesaikan, ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk menghilangkan semua musibah ini, gak cukup. Lain kasyafta an-narisa lanu minan nalaka walanur silan nama akabani. Sudah ngomong pengeran namanya. Urusan ini gak cukup. Mesti kapasitasku gak cukup. Pengeran namanya kon apa? Pengeran. Nah kalau ini dengan adanya pengeran sejati gak kalau ini. Nabi Ibrahim, para meneh Namrud. Namrud itu lugu ning kursi singgasana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Buar ngabis bulat-bulat didelok ya. Ngene kok dhuwur, soalnya strategis. Nabi Ibrahim itu tenang-tenang ning jero geni. Ijek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril besok. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku. Mlaku marani Namrud. Piye aku kok rapopo kok selamat jare. Jawabe Namrud itu kulo gak datare. Nikmar Rabb bukan. Pengiran tenan, pengiran. Nah, Namrud tuh ngene, nikmar Rabb. Pengiran asli. Maksudnya nikmar asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, ora usah susah. Nak digedhengi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai atine ora. Gak ono wong fasik sing dicecet-cecet. Misale maling gedeng kiai kan wong fasik gedeng kiai, tetep ning atine. Cung, jadi wong bermusuha itu mesti ngono ning atine. Wes gak mungkin ora tak jamin. Meskipun mauludin yulatu alal fitrah. Manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling dicita-cita anak dadi maling mesti anu iku Pak Yai iku sing biasane musala. Senajan to nunggunya gede-gede pol kiai. Tapi nak cita-citane itu saya lagi maling kepen dimantu santri apa mantu maling? Jawab ya. Santri.
Makanya kebenaran itu pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika barang hak muncul, pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendho pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Nah, saya kira ulama sing detailnya tadi jarang, sing purun nerangno detail. Mungkin ulama banyak, sing kerson nerangno detail jarang. Kaya mau masuk faktornya ngaji undangan. Waktu nentek gue ngelom sing undang, jadi akhirnya gue ngaji tenanan deh bos. Nah, kalau kan apa ngelom sopo, undang negara ora jelas. Sing tak jawab ora jelas. Justru gue kelas gue ngaji. Dileng-eleng ayat Allah apa nol? Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah oleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibuna. Makanya Fir'aun akhirnya ya aman tuh annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Saya itu iman enggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi ngerti, dan zaman ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mohon aja nanti. Nah, kita jadi kiai orang fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun nggak ingin fase kayak dia. Cung Pak Yai, cung Bapak wis ngene tok apa wae. Liyane ojo. Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini bukan gampang mutung. Aja nak kan coba Indonesia ini. Gak ono nabi loh Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal Bapak era iso maca Quranane melok Iqra, iso maca Quran melok qiraati iso maca Quran. Atas bapake poso. Lah kok poso, Pak? Biasane ora poso. Isin Gus, anak wis poso isih cilik. Kok anake melok TPG. Daerah kula teng mboten sing teng pas desa kula pancen pesantri. Daerah-daerah abangan nek ono TPG wis terus bapake do poso gedhong anake. Kok anake poso, melok TPG bapake urung melok poso. Lah niat, yo ora niat Gus pokoke poso ngono ae. Aku tak kok iki sah. Ben ape aja rasa. Soalnya serau sabok ngono mbok fikih tak itu niat ngene ya, saudara tapi itu niat bar. Lu kanggo santri wah bangan ngger gamangan yo. Sah. Wah angel tem. Kami karena agama ini agama fitrah, pasti kecenderungan manusia bela yang benar. Fitrah tawahil lati fataron nasa napa alaiha la tabdila napa likhol kita. Jadi sing beda-beda itu non muslim. Nah, wong Islam masih sawangane beda, neng usuluddin tetap sama. Jadi itu pengirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtilafim ing dalam mulai bedane alladzina kafaru fi ma ing perkara ya'buduna kang nyembah sapa alladzina kafaru ing. Wa kan lan ana sapa alladzina kafaru usia aniku pira-pira napa kelompok. Sira konteks pira-pira firqah fi dalika ing dalam mengkono-kono adi. Kulo hisbin saben-saben kelompok minhum sangking alladzina kafaru bima kelan pendapat atau bima kelan pegangan latih ingkang ana ing lan sandinge ladina kafaru inda umur ladina kafaru iku farihina iku seneng kabeh. Semua kelompok merasa benar sendiri, mereka bangga dengan pilihannya sendiri. Masruruna tegese seneng kabeh.